Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk narasumber yang terakhir dalam panel satu ini adalah Bapak Menteri Perdagangan yang akan hadir secara online. Topik yang disampaikan adalah stabilitas harga pokok untuk pengendalian inflasi pangan bergejolak. Mudah-mudahan sudah siap. Gimana panitia? Kami persilakan Bapak Menteri Perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Menko, Gubernur BI, Ibu Menteri Keuangan, khusus Pak Profesor Tito Karnavian, Pak Menteri Dalam Negeri, para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD yang saya hormati. Pertama, saya minta maaf tidak bisa hadir langsung, sedang berada di Binjai, Sumatera Utara. Yang kedua, saya terima kasih kepada Pak Tito, kepada para gubernur, bupati, wali kota, yang kita telah melewati Nataru, tidak ada yang bergejolak, landai, aman, tertib, tentram. Bahan pokok tersedia, harga terjangkau. Ini bukan perannya kami, tapi perannya Pak Tito, perannya para gubernur, perannya bupati, gubernur, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pak Tito tiap minggu rapat mengenai pengendalian inflasi ini. Ada 4 garis besar kebijakan yang kami lakukan dalam menentukan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok untuk pengendalian inflasi pangan yang bergejolak. Yang pertama, pemantauan pasar dan harga. Kita punya sekarang real time, harga-harga setiap hari yang dipantau melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP. Yang tahun 2021 kita pantau dari 90 pasar, tapi tahun ini 440 pasar. Jadi harganya hampir mendekati fakta yang ada di lapangan yang terjadi. Di samping juga kita melakukan pemantauan di pasar induk yang seluruhnya dari 22 pasar induk. Sehingga kita setiap pagi Pak Tito, para gubernur, para bupati bisa mengikuti harga secara langsung, fakta apa yang terjadi di lapangan yang dialami para ibu-ibu, para pedagang di pasar manapun di seluruh tanah air. Yang kedua, kita memanfaatkan secara optimal apa yang kita sebut dengan gerai maritim. Penyelenggaraan gerai maritim melalui pemanfaatan tol laut. Tol laut ini dapat diskon harga separuh, jembatan udara, serta subsidi angkutan darat untuk penurunan disparitas harga di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Ini sangat membantu. Yang ketiga, kita melakukan kebijakan impor. Memastikan masuknya impor barang kebutuhan pokok sesuai kebutuhan untuk meredam harga yang bergejolak. Yang keempat, kita memanfaatkan sistem bersih gudang agar ini bisa menjadi buffer stok. Bapak Ibu, Pak Menteri Dalam Negeri, para gubernur, bupati, saya mendapat pertanyaan banyak sekali mengenai impor beras. Impor beras kita melihat kenaikan harga yang sudah mencapai hampir Rp1.000. Oleh karena itu Bulog melakukan operasi pasar sehingga stok Bulog yang harusnya 1,2 juta kemudian lama-lama susut tinggal hampir 300.000. Nah, kemudian kita mencoba melengkapi stok Bulog itu melalui beras yang ada di dalam negeri, tetapi setelah 6 minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat kita tidak dapat barang, tetapi harga beras di pasar masih belum mampu kita turunkan. Oleh karena itu melalui ratas, melalui rapat Menko, diputuskanlah kita impor beras sebanyak 500.000 ton. Tetapi sampai Desember baru masuk 75.000 ton, dan kita kasih kesempatan Bulog sampai akhir Januari. Februari, Maret kita sudah tidak boleh impor lagi karena sudah memasuki musim panen.
Nah, oleh karena itu beras impor yang datang ini sekarang dihabiskan untuk melakukan operasi pasar. Para bupati, gubernur, wali kota, dimanapun berada, Bulog menyediakan beras medium dengan harga Rp8.200 atau Rp9.450 per kilo di tempat Bapak Ibu, kabupaten Bapak Ibu masing-masing, agar dapat membantu kepada rakyat kita, masyarakat kita yang tidak mampu membeli beras premium yang harganya antara 11, 12, dan 13.000 itu. Itulah kebijakan beras yang kita lakukan. Juga kita misalnya impor kedelai, memang ada keterlambatan karena harga kedelai kemarin tinggi sekali. Bulan Oktober, November, Desember itu sampai 14.000, 13.000. Oleh karena itu ada kebijakan melalui rapat ratas dipimpin Presiden langsung untuk menugaskan Bulog impor kedelai agar harga bisa ditekan. Cuma berbagai kendala belum bisa terlaksana, tetapi sudah diambil alih oleh beberapa pelaku sektor lain. Dan hari kemarin, 2 hari yang lalu, nanti Badan Pangan saya kira akan menjelaskan juga, kedelai sudah sampai tiba di Merak. Oleh karena itu 1-2 hari ini harga kedelai sudah dipastikan bisa 11.000 sampai 12.000 rupiah, turun dari 14 ke 12.000 rupiah. Itulah antara lain kebijakan-kebijakan impor termasuk gula, juga daging, dan lain-lain. Ada tugas khusus yang diperintahkan oleh Bapak Presiden kepada kami. 5 bulan yang lalu terjadi gejolak harga yang luar biasa, khususnya minyak goreng. Ya, tetapi sekarang semua sudah bisa kita kendalikan. Minyak goreng melalui Permendak nomor 49 tahun 2022 diwajibkan untuk DMO atau domestic market obligation, yang jumlahnya itu kalau dia mensuplai dalam negeri 1 ton, maka baru dia bisa ekspor sebanyak 6 ton. Kalau dia bisa suplai dalam negeri 1.000 ton, maka baru dia bisa ekspor 6.000 ton. Ya, jadi kira-kira hampir 15%, 16%. Nah, ini harganya kita tentukan, ya harganya Rp14.000 per liter atau 15.500 per kilogram. Kita melalui pasar rakyat pemasarannya, toko swalayan maupun marketplace. Jadi seluruh jalur ini bisa dimanfaatkan atau disosialisasikan sehingga masyarakat di kabupaten di daerah manapun bisa memperoleh harga minyak Rp14.000 dan Rp15.000 per kilo atau Rp14.000 per liter itu. Dan ini kita jamin sampai dimanapun di pelosok tanah air, sampai di Indonesia Timur, Papua, dan Maluku. Nah, karena waktunya pendek, oleh karena itu saya ingin mempersingkat. Yang kami butuhkan untuk menghadapi tahun 2023, Pak Tito, Pak Mendagri, para gubernur, para bupati, para wali kota, karena sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan, juga kita akan masuk Lebaran. Kalau Nataru kemarin berhasil kita lewati dengan aman, ya, damai, tidak ada protes, tidak ada gejolak, karena perannya Pak Tito, perannya para gubernur, perannya para bupati, perannya para wali kota, maka untuk menghadapi puasa dan Lebaran ini, tentu peran Bapak Ibu diharapkan lebih baik lagi. Pertama yang kami harapkan, mengoptimalkan seperti yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan tadi, APBD untuk pengendalian inflasi. 1, pasar murah. 2, operasi pasar. 3, subsidi ongkos. Contoh kalau harga telur di Sumatera lagi mahal, telur datang dari Blitar, maka telur itu ongkosnya disubsidi oleh pemerintah daerah. Ya, anggaran 2% dana apa itu namanya itu yang tidak terduga itu. BTT. Kemudian pemantauan data harga dan juga stok bahan pokok. Para bupati gubernur kita harapkan betul melalui dinas perdagangannya bisa koordinasi dengan Bulog, ya, dengan BUMN yang Badan Pangan dan lain-lain, agar stok terjaga di tempat Bapak Ibu masing-masing untuk menghadapi nanti bulan puasa dan Lebaran. Yang kedua, mengoptimalkan peran BUMD pangan dalam menjaga stok pasokan dan kebutuhan pokok seperti tadi beras, terigu, kedelai, gula, daging, jagung, dan lain-lain. Yang terakhir, sekali lagi, mengintensifkan pemantauan harga. Jadi betul-betul kita berharap melalui kepala dinasnya, para bupati, wali kota, gubernur, betul-betul kita hadir
ya hadir agar kita tahu persis apa yang terjadi di pasar dan di lapangan mengenai harga, stok barang, ya, dan juga SP2KP Kemendak harga-harga gitu agar kita bisa mempersiapkan kebijakan-kebijakan kalau ada gejolak harga seminggu, 2 minggu, 1 bulan yang akan datang. Sekali lagi saya terima kasih banyak para yang tinggi. Sekarang kemanapun kita ke daerah, bupati, gubernur, wali kota sangat intens aktif untuk memantau dan mengendalikan harga pangan sehingga kita Nataru kemarin berhasil kita lalui dengan baik. Mudah-mudahan nanti bulan suci Ramadan dan Lebaran juga bisa kita lalui dengan baik. Terima kasih Pak Tito, terima kasih para gubernur, bupati, wali kota dan ketua DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Menteri Perdagangan, luar biasa 10 menit persis. Sekali lagi plus untuk beliau. Semangat. Bapak ada closing? Ada closing Bapak?